Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatani Lutfia dengan NIM 230303501021. Kali ini saya akan membuat video perencanaan pengajaran untuk memenuhi tugas UAS saya. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pada mata kuliah Fisiologi Olahraga tentang sistem energi. Baiklah, langsung saja masuk ke penjelasan dari mata kuliah Fisiologi Olahraga yang membahas tentang materi sistem energi yang digunakan dalam tubuh manusia saat sedang berolahraga. Yang pertama itu ada sistem aerobik, yang kedua ada sistem anaerobik, dan yang ketiga ada ATP-PC atau adenosin trifosfat fosfokreatin. Baiklah, langsung saja kita masuk pada mata kuliah Fisiologi Olahraga yang membahas tentang materi sistem energi yang digunakan dalam tubuh manusia saat atau sedang berolahraga. Nah, yang pertama itu saya akan bahas satu persatu. Yang pertama ada sistem aerobik atau biasa disebut oksidatif. Sistem energi aerobik atau oksidatif ini seperti mesin diesel. Analoginya juga seperti tangki bahan bakar raksasa. Sesuai namanya, sistem ini menggunakan oksigen untuk membakar lemak dan karbohidrat di dalam pabrik energi sel kita yang disebut dengan mitokondria. Nah, sistem energi aerobik ini penggunaannya lama, sekitar 3 menit ke atas. Nah, sistem ini memang lambat dalam menghasilkan tenaga, tapi dia punya daya tahan yang hampir tak terbatas atau lama habisnya. Nah, inilah yang menjaga kita tetap bergerak saat sedang jogging santai, bersepeda, berenang, atau bahkan saat kita hanya sekedar duduk belajar. Nah, ini adalah sistem energi utama saat kita sedang beristirahat juga atau melakukan aktivitas dengan intensitas rendah hingga menengah. Nah, adapun cara kerja dari sistem energi aerobik ini, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, sistem ini menggunakan oksigen untuk membakar karbohidrat dan lemak di dalam mitokondria. Jadi sistem ini penggunaannya asupan dari makanan, karbohidrat dan lemak yang tersimpan di dalam tubuh kita. Nah, untuk memecahkan itu kita menggunakan sistem energi aerobik ini. Keunggulannya, kapasitas energinya sangat besar, hampir tidak terbatas selama cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kita itu masih ada. Adapun kelemahannya, prosesnya ini sangat lambat. Butuh waktu bagi jantung dan paru-paru untuk mengirimkan oksigen ke otot sebelum energi bisa diproduksi secara efisien. Itulah mengapa biasanya saat kita ingin menurunkan berat badan, kita menggunakan waktu yang sangat lama karena pemecahan karbohidrat dan pembakaran lemak itu membutuhkan proses diproduksi dalam tubuh kita itu membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya yang kedua ada sistem energi anaerobik atau glikolisis anaerobik. Nah, sistem ini membutuhkan waktu yang singkat, yaitu sekitar 10 detik sampai 2 menit penggunaannya. Nah, di sini tubuh menggunakan bukan lagi seperti aerobik tadi yang menggunakan karbohidrat dan lemak, pure lemak, tetapi di sini sistem energi anaerobik dia membakar gula atau karbo yang ada di otot dan darah untuk diubah menjadi energi. Nah, sistem ini bekerja tanpa oksigen, kebalikan dari aerobik tadi. Dan sistem anaerobik ini bisa bertahan dalam waktu yang singkat saja, tidak lama seperti aerobik. Sistem anaerobik ini menggunakan waktu sekitar 10 hingga 2 menit atau tidak lebih dari 3 menit. Nah, anaerobik ini menghasilkan atau memproduksi efek samping yang namanya asam laktat. Itulah alasan mengapa saat kita lari 400 meter atau melakukan ronde intens, latihannya intens,
otot mulai terasa pegal, panas, dan seperti terbakar. Nah, itu adalah sinyal bahwa sistem energi ini sedang bekerja keras. Nah, sistem energi aerobik juga mengambil alih ketika intensitas gerakan meningkat atau progres latihan kita ditambah, dan sistem aerobik tidak lagi mampu membakar energi dengan cukup cepat. Cara kerjanya, sistem energi anaerobik ini bekerja memecahkan glukosa atau gula yang ada di dalam otot kita tanpa bantuan oksigen. Nah, keunggulannya menghasilkan energi yang jauh lebih cepat daripada sistem aerobik. Nah, kelemahannya juga ada, dia hanya bertahan tidak lebih dari 3 menit. Seperti yang saya katakan tadi, hanya membutuhkan waktu yang singkat. Nah, proses ini memproduksi asam laktat yang jika menumpuk terlalu banyak akan membuat otot terasa kaku, pegal, dan terasa lelah. Nah, adapun kegunaan pada sistem energi anaerobik ini atau glikolisis anaerob ini yaitu biasanya digunakan pada pelari 400 meter, berenang 100 meter, atau saat melakukan serangan beruntun dalam cabang olahraga bela diri yang durasinya sekitar 1 menit. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada sistem energi ATPPC atau adenosine trifosfat fosfokreatin. Nah, sistem energi ini lebih singkat lagi dibandingkan dengan sistem energi anaerobik, yaitu durasi waktu yang digunakan sekitar 0 sampai 10 detik saja, tidak sampai 1 menit. Nah, ini adalah sistem energi tercepat yang kita miliki di dalam tubuh kita. Tubuh menggunakan cadangan kimia bernama kreatin fosfat yang sudah tersimpan memang di dalam otot untuk menciptakan ledakan tenaga seketika. Itulah alasan mengapa saat kita latihan, nah, yang pertama dirasakan dalam tubuh itu ada yang namanya DOMS. Nah, jadi itu efek itu menyimpan sistem di dalam otot untuk kita gunakan segera. Itu kayak sistem ATPPC ini sebagai arjen lah ketika kita ingin menggunakan tenaga yang sangat singkat sekali. Nah, energi ATPPC ini akan terpakai. Sistem ini tidak butuh oksigen dan bahan bakarnya sangat sedikit, yaitu hanya bertahan sekitar 0-10 detik. Inilah yang kita gunakan saat melakukan biasanya dalam olahraga smash, bulu tangkis, tendangan power di bela diri, atau lari sprint 100 meter. Nah, lebih singkat lagi. Begitu habis, kita butuh waktu istirahat yang lama untuk mengisinya kembali karena sistem ini sangat singkat. Nah, adapun ATPPC ini merupakan sistem yang paling sederhana dan paling cepat dimiliki oleh tubuh manusia untuk gerakan mendadak. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini seperti sistem energi arjen. Nah, sistem energi ATPPC ini merupakan energi yang siap pakai, yang sudah tersimpan memang di dalam sel otot. Itulah mengapa kita disarankan untuk latihan beban agar memiliki tempat penyimpanan untuk sistem energi darurat, yaitu ATPPC yang tersimpan di dalam otot. Nah, keunggulannya dari ATPPC ini, dia memberikan tenaga ledak atau explosive power secara instan tanpa perlu oksigen dan tanpa menghasilkan asam laktat. Jadi dia tidak seperti anaerobik tadi, bedanya yang memiliki efek samping yaitu asam laktat. Nah, adapun kelemahan dari ATPPC ini yaitu sangat cepat habis, bertahannya tidak lebih dari 10 detik. Kegunaan pada sistem ATPPC ini biasanya digunakan pada cabang olahraga bela diri, yaitu pukulan saat KO, angkat besi 1RM, dan sprint jarak yang sangat pendek. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kita kali ini tentang sistem energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita saat atau sedang berolahraga pada mata kuliah fisiologi olahraga. Nah, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, jika sudah tidak ada, mungkin saya rasa cukup.
Pertemuan hari ini saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan oleh adik-adik semua. Baiklah, langsung saja saya tutup pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua.